kita korban kerbau jarang. Tapi ada di daerah-daerah tertentu itu korbannya kerbau, ada, boleh. Nah, ini yang dirahmati Allah. Yang pertama adalah pengertian dan hikmah ibadah dari korban kita. Hakikatnya apa? Yang kedua, dalil disyariatkannya korban. Nah, ini jelas ya, kita semua hafal ayatnya. Surah apa Pak, Bu? Pensyariatan korban diperintahkan langsung oleh Allah, surat Al-Kautsar. Hafal semua insya Allah. Hafal semua membaca surah Al-Kautsar. Tapi artinya hafal apa betul Pak? Arti surat Al-Kautsar itu hafal nggak? Kalau Al-Kautsarnya hafal ya. Inna a'tayna kal kautsar. Hafal semua. Artinya Bu hafal betul? Artinya? Enggak, hafal betul Pak? Enggak ya? Ada yang hafal? Inna a'tayna kal kautsar. Siapa yang ngomong? Allah. Kata Allah, sesungguhnya telah kami berikan kepadamu nikmat yang banyak. Nah ini Pak Bu, Allah ngomongin kita, ngasih tahu kita nikmat yang Allah berikan itu banyak. Kita bisa hadir ke sini, ini nikmatnya banyak banget ini Pak Bu. Kenapa? Nikmat dihadirkan oleh Allah, tergerak hati kita, terpanggil kita untuk datang ke masjid. Di lain nikmat yang lain apa? Nikmat sehat. Otomatis kalau kita hadir di sini ini berarti sehat. Tapi tidak semua orang yang sehat hari ini di sekitar kita ini yang bisa datang ke masjid. Maka nikmat besar kita yang lain adalah Allah hadirkan kita malam ini di Masjid Al-Watoniyah ini. Bahkan hadirnya bukan hanya sholat maghrib, tapi ditambah dengan taklim, tolabul ilmi. Yang ini hukumnya wajib Pak Bu. Ini. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Nah ini yang dirahmati Allah. Kata Allah, sesungguhnya telah kami berikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Nah ini Pak Bu. Kenapa kita berkorban? Allah sudah berikan kita nikmat yang banyak. Kenapa kita berkorban? Agar Allah mengakui kita sebagai hamba Allah yang bersyukur. Nah ini Pak Bu. Karena bisa jadi apa? Kita nggak termasuk yang diakui Allah sebagai hambanya yang bersyukur. Kenapa? Tidak membuktikan rasa syukur itu kepada Allah. Hari itu 10 Zulhijjah, hari Idul Adha, Allah minta bukti syukur kita dengan menyembelih hewan kurban. Nah, itu yang Allah minta Pak Bu. Minta agar kita membuktikan rasa syukur kita dengan menyembelih hewan kurban. Ini seolah Allah mau ngomong gini Pak Bu, kalau kalian mau aku sebut sebagai hambaku yang bersyukur, buktikan. Buktikan kalau kalian hambaku, ayo buktikan dengan cara berkorban pada hari itu. Nah ini Pak Bu. Nah, ini penting bagi kita agar kita hati kita ini terpanggil oleh seruan Allah. Buktikan bahwa kita ini hamba-hamba Allah yang bersyukur. Cara syukurnya dua, kata Allah. Maka dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Nah ini Pak Bu, mari kita renungkan ayat ini agar hati kita terpanggil. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang selanjutnya hukum berkurban. Nah ini Pak Bu, hukum berkurban. Yang pertama, hukum kurban itu menurut jumhur ulama bagi siapa saja, baik kaya, miskin, laki-laki atau perempuan, hukum berkurban itu sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad Pak Bu? Sunnah yang sangat dianjurkan, sangat dianjurkan oleh Rasulullah, itu kita kerjakan. Ini disebut dengan sunnah muakkad.
Berlaku bagi semua, kaya, miskin, laki-laki, perempuan, pokoknya ketika dia muslim, hukumnya sunnah muakkad, berkurban. Ini menurut jumhur ulama demikian. Pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan termasuk Imam Abu Hanifah, hukum kurban wajib bagi yang mampu. Ada istisnanya, ada pengecualiannya. Wajib tidak berlaku kepada semua. Wajib hanya berlaku bagi yang mampu. Mampu dalam apa? Mampu dalam membeli binatang kurban. Pertanyaannya Pak, Bu, mampu itu kriterianya seperti apa? Siapa orang yang dikatakan mampu dalam berkorban? Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab fikihnya yang sangat terkenal, Fiqhul Islam Al-Adillatuhu, mengatakan tiga syarat seseorang itu dikatakan mampu kurban. Kenapa kok sebagian ulama berpendapat kurban itu wajib bagi yang mampu? Berdasarkan hadis Rasulullah, kata beliau, man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang Allah berikan kemampuan, kelapangan, ada uang untuk berkorban, tapi dia tidak berkorban, kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana. Jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Pak, Bu, Rasul yang ngomong, siapa yang mampu dia nggak korban, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Pertanyaannya, Bu, Pak, kalau deket tempat sholat aja nggak boleh, kira-kira sholatnya boleh nggak? Nggak boleh, itu larangannya halus tapi keras. Halus tapi keras. Deket saja nggak boleh, apalagi ikut sholat. Pertanyaannya, kalau deket saja nggak boleh, ikut sholat berarti nggak boleh. Kalau sholat, kira-kira sholatnya sah apa tidak? Diterima apa tidak? Ya, secara teori konteks bahasa, kalau mendekat saja nggak boleh, apalagi ikut sholat, maka kalaupun dia sholat bisa dipastikan bahwa bisa jadi sholatnya juga tidak diterima. Kenapa? Karena Rasul melarang, dekat saja nggak boleh. Nah, ini hari yang dirahmati Allah. Dekat tempat sholat Rasul nggak boleh. Ini tegas, keras. Rasul mengatakan kepada orang-orang yang mampu tapi tidak mau kurban. Siapa orang yang mampu itu dalam berkorban? Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam Fiqhul Islam wa Adillatuhu, yang ini juga dikutip dalam buku 33 tanya jawab seputar korban yang ditulis oleh Ustadz Abdul Somad. Beliau menjelaskan tentang kriteria orang yang mampu dalam berkorban. Beliau kutip yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili 3. 1. Orang yang hari itu, di hari penyembelihan itu, ada stok makan untuk dirinya dan keluarganya. Jadi misalkan kok Pak Amar ini hari itu, kapan hari penyembelihan itu? Tanggal 10 hari Idul Adha, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Hari penyembelihan itu tanggal 10 plus 3 hari Ayyamut Tasyrik, plus 3 hari hari Tasyrik. Berarti apa? 4 hari Pak Bu. Hari penyembelihan itu 4 hari, 10, 11, 12, 13, 14nya sudah nggak boleh. Nah, kalaulah ada orang yang punya itu, Pak Amar punya stok makan sampai 4 hari, artinya 4 hari itu aman. Ini syarat yang pertama. Padahal kita kalau ditanya 4 hari nggak kerja aman Pak ya, makan ya insya Allah ya. Ya Pak ya Bu ya. 4 hari suaminya nggak kerja aman Bu ya, makan masih bisa ya. Masih bisa. Syarat pertama lewat kita, terpenuhi syarat pertama. Yang kedua, syarat yang kedua apa?
orang yang punya tempat tinggal untuk dirinya dan keluarganya. Rata-rata kita punya rumah, punya tempat tinggal. Berarti syarat yang kedua itu juga kita terpenuhi. Syarat yang ketiga, orang yang wajib kurban itu kalau di hari itu Pak Bu, di hari-hari penyembelihan itu ada dana yang dia miliki senilai binatang kurban, dana itu nganggur tidak terpakai, maka dia punya kewajiban berkurban. Nah, siapa Pak Bu? Waduh, aku yang masuk ini berarti ya. Berapa iuran kurbannya Pak di Masjid Al-Watoniyah? Sapi berapa iurannya? 4 juta iuran sapinya. Per orang berapa? 3 juta. 3 juta ya, rata-rata 3 juta. Bu, Pak, yang punya stok makan untuk 4 hari, yang punya tempat tinggal untuk dirinya dan keluarganya, yang punya uang nganggur 3 juta rupiah hari itu masuk pada kategori hukum wajib karena dia masuk kategori mampu. Nah ini Pak, masuk kategori mampu. Nah, ini menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama yang lain, untuk orang yang mampu itu wajib kurban.